Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema pengharapan. Namun sebelumnya saya akan bacakan sebuah kesaksian terlebih dahulu. Kesaksian ini datang dari Ibu Leni dari Jakarta. Demikian saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Shalom Pak Lukas, saya Leni dari Jakarta mau bersaksi akan kedahsyatan kuasa Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yeshua yang luar biasa. Pada tanggal 3 Desember 2022, saya divonis dokter sakit ginjal kronis dan diharuskan transfusi darah dan cuci darah. Pemeriksaan darah di lab Paramita dan dirawat di RSUD Pasar Minggu, saya sempat syok waktu itu. Puji Bapak Yahweh, kakak saya Mbak Ina mendukung dalam doa dan minta saya untuk berserah dan percaya kepada Bapak Yahweh. Itu adalah nama Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa, pencipta alam semesta dan pencipta seluruh manusia. Karena keadaan sudah lemah, saya berserah dan percaya pada Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Lalu saya dibaptis pembaharuan by streaming oleh Pak Lukas pada tanggal 1 Januari 2023. Waktu dibaptis di rumah, saya jalan ke kolam di kamar mandi menggunakan tongkat karena keadaan saya lemas sekali. Saya tidak bisa untuk pergi ke kolam renang. Seluruh badan saya lemas dan sakit semua. Sejak dibaptis, saya punya kekuatan yang diberikan Bapak Yahweh dan bisa mengambil keputusan untuk tidak mau ditransfusi darah dan tidak mau lagi cuci darah. Sejak itu saya sering afirmasi bahwa saya sudah sembuh, saya sehat, saya pulih, dan saya selalu mendengarkan pengajaran dari Pak Lukas dan Pak Nino, dan selalu ikut ibadah streaming. Puji Bapak Yahweh, sekarang saya percaya saya sudah disembuhkan Bapak Yahweh. Saya sudah sehat, saya sudah bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Hanya kemarin sesudah hari Rebo saya tiba-tiba sesak nafas. Lalu saya menelpon Pak Lukas dan setelah didoakan, saya kembali tenang dan bisa tidur dan istirahat dengan nyenyak sampai pagi. Mungkin ini karena saya menunda-nunda terus untuk menulis kesaksian ini. Demikianlah kesaksian saya, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak Lukas buat doa dan pengajarannya. Bapak Yahweh memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Haleluya. Amin. Nah, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Sekarang saya akan menaikkan sebuah ilustrasi. Diceritakan di situ ada seekor rusa yang sedang hamil besar. Dan di hutan itu dia tentu saja berjalan agak sedikit susah karena dia sedang hamil. Tiba-tiba dia melihat langit menjadi gelap dan petir menyambar-nyambar. Maka apa yang terjadi ketika terjadi badai petir? Ada salah satu kilatan petir yang mengena pohon di hutan tersebut. Sehingga yang terjadi adalah pohon itu terbakar.
Dan ternyata terbakarnya satu pohon itu merembet kemana-mana. Sehingga terjadi kebakaran hutan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, rusa ini menjadi kebingungan. Dia mau ngapain? Sementara dia hamil besar. Lalu rusa ini lari dan dia minum di sungai karena kehausan, saudara-saudara. Dan saat dia sedang minum, tiba-tiba pendengarannya itu mendengar ada bahaya yang mengancam. Karena rusa itu kan pendengarannya tajam, saudara-saudara. Dia melihat bahwa di sebelah kiri saat dia memincingkan matanya, dia terkejut karena di situ ada seorang pemburu yang siap membidikkan panahnya kepada rusa tersebut. Tetapi ketika dia menoleh ke kanan, ternyata di sebelah kanan ada singa yang sedang mengancam dia. Ini saat dia menoleh ke kiri. Dia terkejut karena dia melihat ada seorang pemburu yang sedang membidikkan panahnya. Sementara dia menoleh ke kanan, dia melihat ada seekor singa yang sedang mengintai dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Rusa ini menjadi kebingungan. Dia mau ngapain? Di sebelah kiri ada pemburu. Di sebelah kanan ada singa. Sementara kalau dia menyeberang, dia tahu di ujung sebelah sana ada buaya yang siap untuk menerkam dia. Sementara dia mau lari kembali ke hutan, tidak mungkin karena hutannya itu terbakar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia berpikir, kalau saya lari, toh juga mati. Saya diam, saya juga mati. Tetapi kalau saya diam, artinya saya mati dengan terhormat. Jadi, untuk apa saya takut akan kematian? Toh juga mati hari ini, mati besok, mati lusa juga sama saja. Jadi, saya akan nikmati minuman ini, saya tidak peduli apa yang bakal terjadi. Toh yang namanya kematian pasti datang. Dan saat dia minum kembali, dia katakan, aku mati terhormat. Apa yang terjadi saudara? Pada saat dia kembali minum, tiba-tiba ada petir yang sangat keras. Dan saat petir itu menggelegar, si pemburu ini kaget. Sehingga dia membidikkan panahnya dan meleset, saudara. Dan ternyata yang terkena panah itu adalah singanya, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Si pemburu ini akhirnya dikejar oleh singa. Dan pemburu ini ketakutan luar biasa. Pemburunya lari. Kali ini singanya tidak menerkam rusa, tetapi dia mengejar pemburu. Pemburunya lari pontang-panting. Sementara waktu itu hujan turun dengan sangat deras sekali. Sehingga berakibat hutan yang tadinya terbakar menjadi padam, saudara-saudara. Dan akhirnya si singa ini bisa melahirkan dengan tenang. Si rusa, kok singa lagi? Rusa ya, rusa itu bisa melahirkan dengan tenang. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kisah ini berhenti sampai di sini. Tetapi di balik cerita ini ada pengetahuan yang bisa
kita petik. Yang pertama adalah di saat kita dikelilingi oleh kesulitan dan masalah, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Rusa itu adalah binatang yang tidak memiliki logika seperti kita. Rusa adalah binatang yang tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Tetapi rusa itu memiliki pemahaman yang tadi saya ceritakan, daripada saya mati konyol, saya toh juga nantinya mati sekarang, mati besok, mati lusa sama saja, tapi saya akan melakukan apa yang bisa aku lakukan. Sehingga dia minum. Dan kalau toh mati, dia mati dengan cara yang terhormat. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saat ketakutan itu datang, sekali lagi kesulitan dan masalah, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Seberat apapun rasa takut, peluklah rasa takut itu, biarkan Bapak Yahweh yang mengambil alih. Saya yakin saat saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada di antara kita yang mungkin sedang berhadapan dengan ketakutan. Takut itu bermacam-macam, saudara. Ada yang takut karena dia punya hutang yang banyak. Nanti takut kalau dibunuh di jalan. Ada orang yang ketakutan karena dia menghadapi penyakit. Ada orang yang ketakutan saat dia menjalani hidup di dunia ini. Saya sering mendengar sebuah kisah. Pada saat ada seorang remaja, dia takut. Nanti kalau saya nggak dapat pasangan hidup, nanti saya jombloan dan jomblowati. Ya, jomblo abadi. Tetapi ternyata Tuhan kasih pasangan hidup. Lalu setelah dia kawin, dia pun rasa takut. Nanti bagaimana kalau saya tidak punya anak? Karena sudah 2-3 tahun kok belum punya anak. Dikasih anak. Setelah mendapat anak, takut lagi saudara. Bagaimana saya bisa membesarkan anak ini? Setelah anak itu sudah mulai remaja, dia takut lagi. Bagaimana penghasilan saya dan seterusnya. Takut dan takut menghantui orang tersebut. Tetapi hari ini saya mau menekankan kepada saudara sekalian. Saudara adalah anak-anak Bapa Yahweh yang selalu ada pada pemandangan matanya yang ajaib. Namamu diukir manis di tangannya, dan engkau tidak perlu ada yang ditakutkan. Karena engkau tidak sendirian, tetapi bersama dengan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ketakutan datang di tengah masalah saudara, disinilah sebetulnya Tuhan hendak berkata, bahwa kalau tidak ada pertolongan daripadaku, kamu bukanlah siapa-siapa. Tuhan sengaja izinkan ketakutan itu melanda hidupmu. Sampai betul-betul engkau mengakui kelemahan dan ketidakberdayaanmu di hadapan Tuhan. Disitulah kekuatan besar datang kepadamu dengan cara yang unik, di luar kemampuan kita berpikir, sampai kita berkata, wow, dahsyat yang Tuhan berikan pertolongan kepada kita. Perhatikan kalimat yang saya tulis ini saudara. Saat engkau mengakui kelemahan dan ketidakberdayaanmu di hadapan Elohim, kunci rahasianya di sini. Karena jangan sampai kita menjadi sombong, karena ini adalah hasil kekuatanku. Ini adalah hasil kepandaianku. Ini adalah hasil kedahsyatan yang aku miliki. No, sama sekali. Saya katakan kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongan tangan kasih Bapa Yahweh.
Tapi ketika kita sudah pasrah, ketika kita sudah menyerah, disitulah kekuatan besar dari Bapa Yahweh itu datang kepada kita dengan cara yang unik, di luar batas kemampuan kita berpikir, sehingga kita berkata, Tuhan Engkau dahsyat. Amin, Bapak Ibu. Jika saudara punya uang dan diserahkan kepada orang lain, tetapi orangnya tidak mau menerima, pertanyaan saya adalah, uangnya ada di mana? Misalkan si A nih, si A mau ngasih uang, saya kasih uang sama kamu. Ya sebutlah nggak usah si A lah, saya pegang uang nih. Kemudian saya serahkan ke Pak, ini aku kasih kamu uang, tapi orangnya nggak mau, saudara. Uangnya ada di tangan siapa? Ada di tangan saya. Artinya apa, saudara? Artinya ketika ada orang yang mengutukin kita, ada orang yang mengucapkan kata-kata yang buruk, kemudian kita menolaknya, maka kutukan itu ada pada kita atau tidak? Tidak, tapi tetap ada pada orang itu. Sekarang yang kedua adalah, kutukan ini saya serahkan, saya lepaskan, saya uncalke jatuh kepada saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Kembalikan, saudara. Betul nggak? Saudara dikirimi bom, tapi saudara nggak butuh, nggak ingin bom itu. Apakah saudara mau terima? Tidak. Apakah saudara akan berkata, ya Tuhan, lindungilah aku? Tidak. Kita akan berkata, aku punya kuasa, aku kembalikan kepada pemiliknya. Bomnya dikembalikan. Ternyata di sana meledos, saudara-saudara. Apakah kita jahat? Tidak, bukan kita, kok enak aja, saudara ya. Nah, ini memang miris, saudara-saudara, kedengarannya. Karena hampir semua orang mengalami hal ini. Hal yang sangat penting, yaitu ada uang, ada energi, dan ada waktu. Saat kita kecil, kita punya waktu dan energi, tapi nggak punya uang. Saat remaja, kita punya energi, punya uang, tapi tidak punya waktu. Hal di dunia ini yang penting itu 3 hal, saudara. Yang pertama adalah uang, energi, dan waktu. Kalau saudara bisa mengambil ketiganya, maka saudara adalah seorang pemenang. Sekali lagi, saat kita kecil, kita nggak punya, ya, waktu kita kecil, kita punya waktu. Waktu kita banyak. Waktu untuk bermain, waktu untuk bersukacita bersama keluarga, kita punya banyak waktu, saudara. Dan punya energi, karena masih kecil. Ya, tetapi nggak punya uang. Betul nggak Bapak Ibu? Kan nggak ada anak kecil dikasih duit 1 juta diewer-ewer, kan nggak mungkin. Ya, jadi punya waktu, punya energi, tapi nggak punya uang. Nah saat remaja, kita punya energi, punya uang, tetapi tidak punya waktu. Ya, kenapa? Karena dia mulai kawin, bekerja, pengembangan diri, ngurus keluarga, nggak punya waktu lagi, saudara. Ya, karena sibuk bekerja. Dan setelah tua, kita nggak punya waktu. Setelah tua kita punya waktu, punya uang, tetapi nggak punya energi. Nah ini kan parah, saudara-saudara. Mayoritas orang tidak ada yang bisa memiliki ketiganya. Tetapi saya percaya, dengan kemahakuasaannya Bapa Yahweh, kita mengandalkan akan kasih-Nya yang besar, maka saudara bisa memiliki 3 hal ini. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah kita bisa
mendapatkan tiga hal itu. Kembali lagi seperti tema kita, yaitu pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang harus kita lakukan adalah jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Di dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang baru. Saat kita mendapatkan hal yang baru, kita mungkin akan bingung, ini benar atau tidak ya? Sesat atau tidak ya? Enggak usah takut, saudara. Karena kita punya pedomannya. Kita punya dalilnya. Kita punya alasannya. Alasannya ada di mana? Di kitab suci. Amin. Ketika kita tidak sesuai dengan kitab suci, itu sudah enggak benar. Ya Bapak Ibu. Jadi tolak ukurnya itu tetap ada. Jadi kalau kita mau melakukan hal-hal yang baru, lakukan saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah kembangkan kemampuanmu semaksimal mungkin. Tadi untuk melakukan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan, misalnya saja, saya ulang lagi di sini ya. Misalnya saja, saudara belum pernah belajar bahasa Inggris. Bisa belajar? Bisa, sekarang tuh di internet banyak saudara. Bahkan kita mau belajar bahasa Ibrani pun ada. Kalau saudara lihat ke YouTube, saudara bisa belajar. Mau belajar bahasa Ibrani bisa, mau belajar matematika bisa, mau belajar masak pun bisa. Ya, kita hidup di era informasi. Kenapa kita tidak mempergunakan sesuatu yang baru itu untuk kita mencoba, saudara? Dulu saya terus terang tidak ngerti yang namanya komputer. Pernah sekali waktu Pak Yakub datang ke sini pamer komputer. Waktu itu masih WS lagi, saudara. WordStar. Dalam hati saya, aduh kapan aku bisa kayak begini? Akhirnya pada suatu hari, saya pergi ke salah satu toko buku. Saya melihat ada organizer yang kecil, saudara. Lalu saya iseng-iseng coba nulis gitu. Saya salah nulis. Ternyata bisa diganti, saudara. Cuman di backside ke belakang, ternyata bisa diganti, saudara. Lalu dalam hati saya, oh, komputer itu jebule yuk menarik juga ya. Nah di situ lalu saya belajar. Ya, belajar komputer. Kebetulan waktu itu datang adik ipar saya yang sekarang jadi gembala jemaat di PD Pondok Daud ya, KPI Pondok Daud, yaitu Ibu Afung. Dia datang ke sini, saya minta diajari dia. Waktu itu diajari WS, saudara, WordStar. Ya, saya diajari. Sehingga akhirnya semakin lama dunia kan nggak cuma berhenti di WS, sampai muncul Windows, terus begitu. Dan saya ikuti perkembangannya. Kenapa? Karena saya mau berani mengambil hal-hal yang baru. Amin, Bapak Ibu. Jangan kita takut untuk menghadapi tantangan, saudara. Apakah saya dulu bisa main presentasi seperti ini? Enggak bisa. Wong sampai dulu waktu ada orang bicara tentang komputer aja saya sempat tegur. Boleh, enggak usah ngomong komputer dah di depan saya. Gitu. Apa itu komputer? Pusing kepalaku. Tapi saya menjadi satu-satunya orang dulu yang waktu belum ada website, mungkin satu-satunya gereja yang punya website itu saya. Kenapa? Karena saya waktu itu sampai belajar bahasa HTML. Itu bahasa programming yang dikenal dengan Hypertext Markup Language. Saya ingat pada waktu itu saya ngomong dengan salah satu orang pastori, saya bilang gini, lihat dalam 3 bulan lagi saya punya website.
Dan ternyata saya pelajari itu bahasa HTML, saudara. Bahasa program. Akhirnya satu-satunya gereja yang punya website itu saya. Saya cari gereja-gereja di mana-mana. Nggak ada yang punya website, saudara-saudara. Lalu di situ muncullah program yang nggak perlu mikir pakai bahasa HTML. Yaitu muncul yang namanya front page. Muncul lagi yang namanya Joomla. Muncul lagi banyak akhirnya. Tapi saya tidak stagnan, saya pelajari terus. Saya suka hal-hal yang baru. Apalagi dunia IT, saudara-saudara. Saya paling suka. Jadi mungkin orang pikir Pak Lukas ini kerjanya apa lagi di dalam kamar terus. Ya ini pelajaran yang begini, saudara. Kalau saya tidak belajar hal-hal yang baru, mana bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kembangkan kemampuanmu semaksimal mungkin. Kita harus mau belajar apa saja yang saudara suka. Mungkin saudara yang remaja, aku belum bisa masak. Ya belajar masak. Ya, supaya nanti kalau saudara punya suami, saudara bisa memasak sendiri, saudara. Betul nggak? Mau seperti itu. Jadi apapun yang kita sukai, lakukan. Kembangkan kemampuanmu semaksimal mungkin. Jadi kemampuan kita akhirnya menjadi sebuah hobi dalam hidup kita. Memiliki skill, ya, memiliki kemampuan yang bisa kita kembangkan untuk apa? Masa depan kita. Tetaplah punya pengharapan bahwa aku yakin aku pasti bisa. Tapi kalau saudara nggak berani ngomong begitu, yang dilihat itu apa? Kegagalan diri. Saya kalau bicara kegagalan diri, bisa panjangnya luar biasa, saudara. Sekarang ini, kalau saudara perhatikan, Apple maupun Google, ya dengarkan kalimat saya, Apple maupun Google, kalau merekrut orang, itu bukan melihat ijazah. Saudara. Kalau di Indonesia, orang kalau mau merekrut pekerjaan mesti syaratnya apa? S1, S2, S3, kan gitu. Kalau Apple dan Google nggak begitu, saudara. Dia mengatakan, aku nggak butuh S3, S1, S2, saya nggak butuh. Yang saya butuhkan adalah kemampuan untuk saya bisa mengembangkan produk saya. Jadi, misalnya mereka mau merekrut orang, mereka akan berkata begini, saya membutuhkan tenaga ini, misalnya. Yang melamar berapa? 100 orang, misalnya. Maka mereka akan sodorkan soal yang sama. Nih, 100 orang mendapatkan program yang sama. Sekarang, kerjakan siapa yang terbaik dan tercepat, dia yang bisa saya terima. Kerjain, saudara. Ternyata yang lulusan SD bisa lebih cepat dan lebih baik. Begitu didapat, kamu bisa presentasikan? Bisa dia presentasikan. Apakah Apple dan Google lalu bilang, kamu memang hebat, tapi sayang sekali ya, kamu universitas saja nggak pernah masuk. Syaratnya kan S1, S2, S3. Enggak, saudara. Google dan Apple enggak butuh SS-an, saudara. Yang dia butuh adalah, kamu bisa ngerjain produk saya, cepat dan terbaik yang aku terima. Sekalipun itu lulusan SD. Jadi ijazah enggak penting. Itu menurut mereka. Tapi memang faktanya benar, saudara. Ada orang yang sarjana bahasa Inggris, jualannya cuma jualan kedelai, ya kan? Sarjana bahasa Inggris tapi jualannya kedelai, nggak nyambung, saudara. Sarjana biologi, jualannya kacamata, nggak cocok, saudara. Maka saya katakan betapa sekarang ini dunia tidak butuh titel.
Yang dunia butuhkan adalah skill atau kemampuan. Amin. Saya bersyukur dengan pernyataan Google dan Apple, saudara. Artinya apa? Orang-orang yang tidak punya titel tetap punya pengharapan untuk dia bisa meraih lebih tinggi. Dan faktanya memang dunia ini dikuasai orang yang tidak punya titel. Contoh gampanglah kita bisa nikmati cahaya lampu seperti ini. Apakah dibuat oleh orang yang bertitel? Sarjana teknik misalnya, sarjana IT, enggak. Hanya orang yang SD saja tidak lulus. Bukankah Thomas Alva Edison itu bukan orang yang punya titel? SD aja enggak lulus, tetapi dia punya hak paten atas penemuannya itu sekitar 300 berapa, 360 berapa gitu, banyak sekali. Artinya kalau dihitung per tahun itu bisa saja satu hari satu penemuan, saudara, kan hebat sekali. Dia bukan orang bertitel. Maka saya katakan tingkatkan skill atau kemampuan saudara, kembangkan. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah jaga kesehatan. Percuma saudara jadi orang sukses kalau sakit-sakitan. Ditanya orang, kamu mau kemana? Ke Singapura. Ngapain? Ke rumah sakit. Kan parah banget saudara. Harusnya kamu kemana? Singapura. Ngapain? Jalan-jalan. Lah itu baru keren. Betul ya? Jadi yang saudara lihat itu keindahan dunia ini. Bukan yang keluar negeri yang dilihat atap rumah sakit. Bagus kalau pulang dengan selamat. Nah, kalau bablas di sana, ya, saya punya teman, saudara-saudara. Teman saya ini punya orang tua dan orang tua itu kena malpraktek. Di mana? Bukan di Indonesia, tapi di Malaysia. Ke rumah sakit unggulan, tapi ternyata kena malpraktek, saudara. Toh akhirnya mati juga. Jadi yang terpenting sekarang adalah jaga kesehatan kita agar supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya adalah miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Jangan sampai kesuksesanmu mengubah hatimu. Saya katakan dunia ini yang kita jalani itu hanyalah sebuah alat untuk kita bisa menunjukkan bahwa aku tampil sebagai pemenang. Jangan sampai kita, khususnya iman kita bergeser karena kita merasa kaya, kita merasa sukses, kita merasa punya title, kita merasa punya kemampuan. Saya katakan kemampuanmu itu cuma 1 atau 2. Saya ambil contoh, apakah orang yang pandai masak pasti bisa IT? Belum tentu. Orang yang pandai IT dan pinter masak, apakah dia bisa melukis? Juga belum tentu. Tidak ada semua skill bisa dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita juga tidak perlu berpikir bahwa aku adalah orang yang paling bodoh. Itu juga tidak boleh. Jujur aja dulu itu ada di otak saya, saudara. Tapi sejak saya mengerti hukum firman Tuhan, betapa dahsyatnya alam pikiran bawah sadar. Saat saya membaca sebuah buku karangan Joseph Murphy yang berjudul The Secret Power of the Subconscious Mind, atau rahasia kekuatan alam pikiran bawah sadar, disitulah menyadarkan saya, membuka wawasan yang sangat luas, sehingga saya katakan di kaca, waktu saya ngaca saya bilang, hei Lukas, kamu bukan manusia sembarangan, tapi kamu manusia hebat yang mampu mengalahkan dunia ini.
Mungkin saudara merasa terkesan sombong ya. Apakah lebih menarik bilang, ya Tuhan, kenapa aku jadi orang gagal? Kenapa aku jadi orang sial? Kan ada tiga tindakan ekstrim. Yang satu berani berkata, aku orang hebat. Aku adalah orang-orang yang disayang oleh Bapa Yahweh. Atau kita ngelokro, itu metode kedua, atau metode ketiga. Kita jalani hidup ini seperti air yang mengalir. Kalau mengalirnya ke sungai yang kotor, ya wes ikutin saja takdir saya. Saya katakan Tuhan tidak pernah mentakdirkan hidup saudara menjadi gagal. Tidak pernah. Atau mungkin ada di sini, saya pakai contoh diri kita masing-masing. Ada enggak di antara kita yang kalau nanti punya anak, saudara berkata, anakku nanti pasti akan menjadi orang termiskin di dunia. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Atau mungkin kita naikkan, dia menjadi ketua preman yang paling ditakuti. Itu kan ditakuti, saudara. Apakah begitu? No. Setidaknya saudara akan berkata, anakku adalah seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya. Amin. Haleluya. Nah, itu kan pikiran kita. Yang penuh dengan kekurangan saja bisa ngomong begitu. Apalagi Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kasihnya tak terbatas. Sampai-sampai dia turun ke dunia ini. Dan menjadi manusia. Mati untuk kita. Dan firman Tuhan katakan, dia yang datang dari tempat yang maha kaya, turun dan menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Jadi segala kesialan, segala kemiskinan, sudah diambil alih oleh Yesua, dan digantikan engkau menjadi manusia yang sukses. Haleluya. Jadi miliki hubungan dengan Tuhan. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya hati kita tidak bergeser. Dan saya katakan bersiap-siaplah saudara. Karena Bapa Yahweh akan melimpahkan berkat dan mujizat yang besar untuk hidupmu. Tapi syaratnya ini satu. Siapkan hati kita. Supaya kesuksesanmu tidak membuat engkau jauh dari Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, hindari pergaulan dengan teman-teman yang buruk. Hindari pergaulan yang tidak baik, sehingga kesuksesanmu tidak diseret oleh setan, saudara. Sehingga yang seharusnya engkau berhasil, yang seharusnya engkau menjadi orang hebat, tetapi akhirnya orang akan menghabiskan sisa waktu hidupnya di dalam penjara. Oleh karena itulah, tetap bertahan dalam iman, kebenaran, dan kasih di dalam firman Tuhan yang kita ikuti. Setan itu dengan berbagai macam cara berusaha untuk menyeret kita. Orang yang sudah panggil nama Yahweh saja berusaha untuk diseret kembali. Sebelum kita kenal nama Yahweh ditanya, nama Tuhanmu siapa? Ambo ora ngerti. Tuhan kita ini loh, ambo ora ngerti. Namanya siapa ora ngerti aku. Namanya siapa? Enggak tahu. Tapi setelah tahu setan berkata, tunggu kamu akan mundur kembali. Bahkan jauh lebih parah. Yaitu apa? Ketika itu orang mulai belajar kepada orang yang salah. Sehingga dia katakan, kita jangan panggil nama Yahweh, terlalu kudus. Sehingga panggil saja Hashem, Adonai. Siapa yang nyuruh kayak begitu, saudara? Kitab suci tidak pernah menyuruh seperti itu.
Gantilah nama Tuhan dengan Hashem, dengan Adonai. Tidak pernah ada. Yang ada justru Hodula Yahweh kirobismo. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Nah, setelah itu pembelajaran berlanjut lagi sehingga muncullah yang paling parah. Yeshua itu bukan Tuhan. Wih, ngeri sekali. Kalau toh dia tetap bertahan, dia pun berkata, itu adalah pribadi kedua, pribadi ketiga. Saya berkali-kali memberitahu Bapak Ibu, bahwa Bapa Yahweh itu Ehad, Bapa Yahweh itu Esa, Bapa Yahweh itu satu. Tetapi dengan kemahakuasaannya, dia bisa menjadi 1.000.000 fenomena. Amin. Tetapi apakah dengan 1.000.000 fenomena itu berarti dia punya 1.000.000 pribadi? Tidak, pribadinya satu, saudara. Makanya sampai ada orang yang mengatakan gini, kok angel yo, nek mikir 3 menjadi 1. Saya bilang ya iyalah, karena itu kan teorinya Tertullianus yang dikenal bapak-bapak gereja. Saya enggak urusan itu bapak gereja atau ibu gereja atau anak gereja, enggak urusan saya. Yang saya urusan adalah firman yang ngomong apa, ikuti saja. Amin. Waktu saya menerangkan, saya katakan bahwa Tuhan kita itu Esa. Dia bilang, waduh cara menerangkannya susah Pak. Saya bilang kok kalah sama jemaat Aleph Taus yang mbah-mbah tua aja bisa kok. Ya. Masa kalian yang katanya orang sekolahan nggak ngerti? Lihat tuh tanya sama mbah-mbah di jemaat Aleph Taus Magelang. Dia tanya, Tuhan kita itu 1 atau 3? 1. Mereka aja ngerti pinter-pinter kok, masa kamu yang sekolah teologi ya nggak ngerti. Penerangannya kan gampang. Tuhan yang cuman satu-satunya, kemahadahsyatannya, dia bisa menjadi 1.000.000 fenomena. Tetapi pribadinya tetap satu. Bukan fenomenanya banyak lalu pribadinya jadi banyak. No, enggak. Penampakan tiang awan dan tiang api, itu aja kan penampakannya Bapa Yahweh. Iya toh? Bangsa Israel pindah ke sana karena dia mengikuti tiang awan dan tiang api. Sekali lagi, hari ini tetap memiliki pengharapan bahwa apa yang kau harapkan, engkau percayai, jangan putus asa, apa yang kau inginkan pasti terjadi. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami dan akan menjadi berkat dalam hidup kami. Kami menyadari kami hidup tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan dengar, tidak ada pengumuman, baik kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, kami berdoa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken Yehiroto. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Amin. Ken Yehiroto. Yesa Yahweh panau eleka
Wayashem leka shalom. Amin. Ken Yehirotson. Baruk atapa ero faruk atapa sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit teka ufriat matka ufri fahem teka syekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yesua Hamasya berruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarechecha veyisverecha Yevarechecha Yair Yahweh Pandawi lecha wichuneka Yevarechecha veyisverecha Yevarechecha Yisayahweh Pandawi lecha wichuneka Weasemleka Shalom Shalom Weasemleka Shalom, shalom, Yevarechecha, veyisverecha, Yevarechecha. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.